Bab 2336. Orang tua, sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak bisa bersaing denganku dalam hal kecepatan. Sudah menyerah saja, Iwan mengejek. Dengan itu dia meluncurkan Phantom Step sekali lagi dan menggunakan penjarahan duniawi pada Rasul Agung. Ini tidak mungkin. Rasul Agung tersentak tidak percaya. Dia tadinya berasumsi bahwa Iwan tidak dapat menandingi kecepatannya. Namun yang membuatnya bingung, Iwan entah bagaimana berhasil meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Dan tidak peduli bagaimana Rasul Agung mencoba melarikan diri, dia tidak dapat menghindari daya tarik Iwan. Itu mungkin saja dan kamu harus menerima saja kematianmu, Iwan mendengus. Energi yang terkumpul di sekitar jarinya membentuk pisau tajam yang dikirim ke dada Rasul Agung. Ini semua atau tidak sama sekali. Rasul Agung menyerang dan melancarkan serangan balik pada saat-saat terakhir. Bom, setelah tabrakan keras serangan mereka bentrok. Rasul Agung hanya melancarkan serangan balik pada saat-saat terakhir dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi dia hampir tidak bisa menangkis penjarahan bumi Iwan. Seketika serangan Iwan menembus kekuatan Rasul Agung dan menusuk ke bahu Rasul Agung, membuatnya terbang. Ketika Rasul Agung mendarat, dia menundukkan kepalanya dan batuk seteguk darah. Luka berdarah tertinggal di bahunya. Untungnya, dia berhasil mengalihkan serangan Iwan di saat-saat terakhir dan hanya bahunya yang terluka, alih-alih mengalami kerusakan pada organ vitalnya. Jika dia gagal melakukannya, dia akan melancarkan serangan ke dada dan mati di tempat. Apakah Iwan baru saja mengalahkan Rasul Agung dengan cepat? Bagaimana mungkin? Bos Selatan dan Devon sama-sama terguncang. Mereka tadinya mengira bahwa Iwan berhasil mengalahkan Rasul keempat dengan kekuatan alat pertahanan, dan Rasul Agung dapat dengan mudah mengalahkan Iwan dengan cepat. Yang membuat mereka bingung, keadaan berubah menjadi sangat berbeda. Tidak hanya Rasul Agung yang gagal melukai Iwan, Iwan juga berhasil mengalahkan Rasul Agung dengan cepat. Sungguh tidak nyata sehingga mereka semua kesulitan mempercayai apa yang mereka lihat. Bos Selatan berpikir bahwa dia telah mengetahui kelemahan Iwan, namun terbukti sepenuhnya salah. Bingung, Bos Selatan tidak mengerti bagaimana kecepatan Iwan bisa meningkat dalam hitungan detik. Bab 2337. Mungkinkah Iwan benar-benar berada di tahap menengah alam yang munah? Kesadaran muncul di Bos Selatan. Dia langsung mengambil kesimpulan dan berasumsi bahwa Iwan paling awal berada di tahap puncak alam Augana atau tahap semi yang munah. Namun kecepatan Iwan tampaknya melampaui Rasul Agung dan dia berhasil mengalahkan 2 dari 4 Rasul. Hal itu tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu kebetulan, dan kemenangan Iwan tidak mungkin disebabkan oleh alat pertahanan yang dimilikinya. Menjadi bukti bahwa Iwan kemungkinan besar adalah seorang praktisi bela diri di tahap menengah yang munah juga. Benar, ya pasti itu. Bocah ini menyembunyikan kekuatannya, sungguh licik. Ekspresi Bos Selatan menjadi gelap. Meskipun dia tidak dapat mengkonfirmasi teorinya, dia dapat mengatakan bahwa Iwan tidak jauh dari tahap menengah yang munah jika dia belum berada di dalamnya. Selain itu, Iwan memiliki alat pertahanan yang kuat dan mulai masuk akal jika Rasul Agung dan Rasul keempat kalah. Dia memikirkan kembali bagaimana usahanya untuk membunuh Iwan selalu gagal. Saat itu dia bingung bagaimana Iwan berhasil menghindari serangannya berulang kali, dan pada saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa Iwan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Bos Selatan telah meremehkan Iwan karena usianya yang masih muda, dan itu menyebabkan kegagalannya. Baiklah, siapa sangka Tuan Busnadi telah mencapai tahap menengah yang munah di usia yang begitu muda. Pantas saja dia berani menantang 4 Rasul. Bertentangan dengan kekecewaan Bos Selatan dan Devon, Arthur dan Agus sama-sama gembira. Arthur yang sama berpengalamannya dalam pertempuran seperti Bos Selatan dapat mengatakan bahwa Iwan kemungkinan besar telah mencapai tahap menengah yang munah, karena dia tidak akan mampu mengalahkan Rasul Agung dan Rasul keempat secara berturut-turut pada awalnya. Arthur ragu-ragu untuk menerima rencana Iwan, tetapi karena Iwan tampaknya berada dalam keadaan tahap menengah yang munah dan menyadari bahwa dia mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan 4 Rasul sendirian, semangatnya langsung terangkat dan matanya berbinar penuh harapan. Meskipun Bos Selatan mendapat dukungan dari keluarga Hilton, baik keluarga Hilton maupun keluarga Broto sedikit kurang berpengaruh dibandingkan keluarga Gumilar. Selama Iwan berhasil mengalahkan keempat Rasul, keluarga Gumilar mungkin bisa menemukan jalan menuju kemenangan. Bab 2338.
Ambil pukulan lagi Pak Tua, Iwan menyerang ke depan untuk menyerang Rasul Agung di tanah untuk segera melenyapkannya. Jangan berani, Bos Selatan meraung dengan kejam setelah mengetahui bahwa Iwan adalah seorang praktisi bela diri di tahap menengah yang lunak. Dia tidak berani meremehkan Iwan dan melompat ke arahnya tanpa ragu-ragu. Bos Selatan, ini aku yang perlu kamu khawatirkan. Arthur berteriak dan mengejek. Bos Selatan menghentikannya beberapa kali saat bergegas menyelamatkan Iwan. Dan akhirnya inilah kesempatan Arthur untuk membalas. Arthur melesat menuju Bos Selatan dan mengayunkan lengannya melepaskan gelombang energi kuat yang menghentikan jejak Bos Selatan. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit, sementara itu serangan Iwan hanya berjarak beberapa inci dari Rasul Agung. Tidak! Rasul Agung tersentak ketakutan ketika dia berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan Iwan. Namun pattern set Iwan terlalu cepat dan dia kesulitan untuk melarikan diri dari jangkauan serangannya. Dengan berani-berani Rasul kedua dan ketiga bergegas mendekat. Iwan sudah berada tepat di hadapan Rasul Agung. Jadi keduanya tidak akan tiba-tiba tepat waktu untuk menghentikan Iwan. Oleh karena itu mereka melancarkan serangan kuat dari kiri dan kanan diarahkan ke punggung Iwan. Berniat memaksa Iwan menghentikan serangan terhadap Rasul Agung. Brengsek! Ekspresi Iwan menjadi gelap ketika dia terus mengejar Rasul Agung. Dia bisa membunuhnya. Tetapi dia juga akan menderita luka parah akibat serangan Rasul kedua Rasul dan ketiga. Itu bukan kesepakatan yang layak. Jadi Iwan menyerah dan berbalik untuk meluncurkan dua serangan ganda pada Rasul kedua dan ketiga. Baik Rasul kedua dan Rasul ketiga mengetahui bahwa Iwan berada dalam kondisi menengah yang lunak dan bahwa ia memiliki alat pertahanan yang kuat di tahap yang lunak juga. Sehingga tak satu pun dari mereka berusaha untuk melawan Iwan secara langsung. Keduanya menjauh dari serangan Iwan dan melompat ke arah Rasul Agung untuk membantunya bangkit dari tanah. Bos Selatan merasa lega karena Rasul Agung berhasil diselamatkan tepat waktu dan langsung memutuskan untuk mengirim keempat Rasul untuk menyerang. Perhatikan kata-kataku, 4 Rasul, Iwan menyebabkan terlalu banyak masalah, segera singkirkan dia. Bos Selatan memerintahkan, meskipun Iwan cukup tangguh dan memiliki alat pertahanan yang kuat, keempat Rasul semuanya berada dalam tahap menengah yang lunak, dan bahkan Bos Selatan sendiri akan berjuang untuk menghadapi mereka berempat sekaligus. Oleh karena itu dia menolak untuk percaya bahwa Iwan mampu melakukan keajaiban seperti itu. Bab 2339. Bos Selatan, kenapa kamu tidak fokus mengkhawatirkan dirimu sendiri? Ambil ini, pukulan badai. Arthur meraung memanfaatkan gangguan Bos Selatan. Dia meluncurkan metode keluarga gumelar yang paling kuat, yaitu pukulan badai. Sejumlah besar energi sejati muncul dari telapak tangannya dan melesat menuju Bos Selatan. Brengsek, Bos Selatan memucat dan mundur dengan cepat. Namun kekuatan Arthur terlalu kuat dan Bos Selatan berjuang untuk menjauh dari jangkauannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jangan berpikir bahwa keluarga gumelar adalah satu-satunya yang memiliki metode kelas progresif tertinggi. Ambil tendangan ilahiku. Kehabisan tempat untuk melarikan diri. Bos Selatan melompat ke udara dan meluncurkan tendangan kuat untuk menemui pukulan badai milik Arthur. Bom serangan yang dilancarkan oleh Arthur dan Bos Selatan bentrok. Bos Selatan yang kekurangan kekuatan berjuang untuk mengatasi pukulan badai milik Arthur dan dikirim terbang. Bos Selatan melakukan jungkir balik di udara dan mendarat tersandung ke belakang. Ambil ini, Arthur menyerang ke depan dan melancarkan serangan lagi ke arah Bos Selatan untuk mengalahkannya. Mengetahui bahwa keluarga gumelar akan memiliki peluang menang yang jauh lebih besar jika Bos Selatan menderita luka parah. Bos Selatan, biarkan aku membantumu. Menyadari bahwa Bos Selatan akan dikalahkan, Devon pun bereaksi tepat waktu dan melompat ke udara untuk menyerang Arthur dari belakang. Dengan dukungan Devon, Bos Selatan dengan cepat memulihkan ketenangannya dan mulai bekerja sama dengan Devon untuk melawan Arthur. Brengsek, Arthur frustasi tetapi tidak berdaya. Meskipun Arthur adalah praktisi bela diri yang tangguh, Bos Selatan dan Devon juga kuat. Bos Selatan hanya sedikit lebih lemah dari Arthur, sementara Devon telah mencapai tahap menengah alam yang lunak bertahun-tahun yang lalu dan hampir mencapai tahap akhir alam yang lunak, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Rasul Agung. Karena kalah jumlah, Arthur perlahan-lahan dipaksa ke posisi bertahan, tetapi berhasil mempertahankan Bos Selatan dan Devon tanpa dikalahkan untuk saat ini.
Arthur, kami datang untuk membantu. Saat Arthur diserang, keluarga Gumelar bangkit dan 4 tetua melangkah maju, siap melompat untuk membantu Arthur. Bab 2340. Saat itu seorang lelaki tua kurus berdiri di depan. Keluarga Gumelar, biarkan kami keluarga Hilton melihat kemampuanmu. Dia adalah pemimpin garis keturunan kedua keluarga Hilton. Namanya Bobby Hilton. Bersamanya ada 5 tetua keluarga Hilton yang menghentikan keluarga Gumelar tepat waktu untuk menyiapkan Iwan dan menghindari semua kemungkinan kegagalan. Devon memanggil adik laki-lakinya bersama dengan 5 tetua keluarganya, hanya menyisakan putranya Sebastian untuk mempertahankan benteng. Inilah saat yang tepat bagi para ketua keluarga Hilton untuk bersinar. Minggir dari kami jika Anda menolak untuk melihat alasan dan bersikeras membantu bos selatan dalam tindakan jahatnya. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada kalian. Tetua agung keluarga Gumelar mengejek dan memberi isyarat kepada yang lain untuk berbaris di hadapan keluarga Hilton. Seolah kamu bisa menghentikan kami. Lelucon yang luar biasa, tetua. Ketahuilah tempatmu. Saya menyarankan agar Anda menyerah dan menyerah. Dengan begitu bos selatan dan keluarga Hilton mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Bobby mencibir. Dia tahu bahwa keluarga Gumelar sangat kuat dan keempat tetua keluarga Gumelar kalah sampai tahap menengah yang muna. Namun sebagai salah satu keluarga paling berpengaruh di wilayah selatan, keluarga Hilton juga tidak lemah. Bobby dan kelima tetua Hilton semuanya berada di tahap awal yang muna dan tidak jauh untuk mencapai tahap menengah yang muna. Karena jumlah mereka melebihi keluarga Gumelar dengan selisih 2, Bobby sama sekali tidak khawatir. Baiklah, Bobby Hilton, kamu yang meminta ini ya. Mari kita lihat siapa yang menang pada akhirnya. Ketua keluarga Gumelar tertawa dengan marah sebelum melancarkan serangan bersama dengan 3 tetua keluarga Gumelar lainnya. Pertempuran sengit terjadi dan seperti prediksi Bobby, keluarga Hilton segera unggul karena keunggulan jumlah, tetapi keluarga Gumelar terlalu tangguh bagi keluarga Hilton untuk segera mengalahkan mereka. Namun Bobby tahu bahwa keluarga Hilton pada akhirnya akan menang seiring berjalannya waktu. Lakukan, musnahkan keluarga Gumelar melihat bos selatan dan Devon bergabung dalam pertempuran. Ronnie dan Joel menganggapnya sebagai tanda dan memerintahkan anggota keluarga mereka yang lain untuk menyerang. Mengikuti perintah mereka, keluarga Broto dan keluarga Hilton menyerang keluarga Gumelar. Paman John, kamu harus tinggal di sini bersama bawahan Tuan Busnadi untuk menjaga keselamatan Tari dan para gadis. Aku akan menemui mereka dalam pertempuran. Agus berkata pada John. John telah mencapai tahap awal yang muna dan baik Henry maupun Chandler juga berada dalam kondisi yang sama. Demi keamanan, Agus meninggalkan 3 praktisi berdiri di tahap yang muna untuk melindungi Yuda, Tari, dan yang lainnya. Sementara dia dan Aulus memimpin keluarga Gumelar untuk melawan keluarga Hilton dan keluarga Broto. Itu adalah pertempuran hebat.